Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah jalannya ibadah Minggu Paskah ke-6 dan ibadah syukur ulang tahun ke-22 GKJ Wonosobo Timur. Ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih Tuhan Yesus menyertai kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memuliakan nama Tuhan melalui lantunan kidung jemaat 408. Kita pujikan bait 1 dan 2. Kidung jemaat 408 bait 1 dan 2. Di jalanku ku diiring. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini bersama-sama kita akan sambut sabda Tuhan, sabda yang memanggil kehidupan kita untuk hidup di dalam kasih Tuhan dan hidup saling mengasihi. Sebagaimana sabda Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40, Tuhan Yesus bersabda demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian panggilan Tuhan atas kehidupan setiap umat Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan dan hidup saling mengasihi. Sebab dengan kasih yang kita lakukan di dalam kehidupan kita akan mendatangkan damai sejahtera di bumi ini. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berupaya melakukan perintah, panggilan dan hukum Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Di sisi lain, dengan kerendahan hati, kita juga mengakui bahkan menyesali akan segala kekurangan, keterbatasan kita di dalam kita belum mampu melakukan hukum Tuhan ini dengan sempurna. Bersama-sama kita akan melantunkan kidung penyesalan melalui nyanyian kidung jemaat 33 bait 1 dan 2. Kidung jemaat 33 bait 1 dan 2. Suaramu ku dengar. Jemaat yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa, menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, pada hari Sabat ini kami umat milik Tuhan datang kepadamu di dalam ibadah. Kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan atas segala penyertaan, pertolongan dan berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, baik kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga, bahkan kehidupan gereja Tuhan ini. Mengucap syukur atas segala kecukupan akan kebutuhan yang kami perlukan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Mengucap syukur atas kasih setia Tuhan mengiringi setiap derap langkah kami
di dalam menjalani kehidupan Tuhan, anugerah Tuhan yang kami rasakan. Ya Tuhan, secara khusus sebagai gereja Tuhan, jemaat Tuhan di GKJ Wonosobo Timur mengucap syukur kepada Tuhan bahwasanya pada saat ini kami merasakan sukacita oleh karena ulang tahun akan kehidupan gerejamu ini, GKJ Wonosobo Timur yang ke-22. Perjalanan panjang gerejamu ini telah kami lalui dan akan kami lalui di waktu yang akan datang. Oleh karena itu Tuhan sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan gerejamu ini, merenda karya Tuhan melalui persekutuan, kesaksian dan pelayanan yang dilakukan oleh semua jemaat Tuhan di GKJ Wonosobo Timur. Jemaat bersama tim, komisi, panitia dan majelis gereja, Engkau memampukan membangun kesatuan dan kebersamaan, menyatukan hati, membangun gereja Tuhan dalam damai sejahtera. Ya Tuhan, di sisi lain kami juga hendak menghaturkan akan keberlangsungan kehidupan gerejamu ini Tuhan, di dalam tangan Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Biarlah setiap karya pelayanan kami di waktu-waktu yang akan datang tetap di bawah naungan, pertolongan dan kasih Tuhan yang membangun kehidupan kami menuju kepada kesatuan. Dan kami Engkau panggil untuk menjadi gereja yang terbuka dan bersahabat. Ya Tuhan, derap langkah pelayanan umat-umat-Mu Engkau berkati. Sebab kami percaya tidak ada pelayanan yang dilakukan di dalam karya Tuhan yang sia-sia. Sebab Engkau telah berjanji bahwa setiap persekutuan dan pelayanan yang dilakukan dalam nama Tuhan Yesus, di sana ada berkat yang tercurah. Itulah yang kami imani di dalam kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Pada saat ini secara khusus hamba-Mu juga berdoa akan kehidupan setiap rumah tangga umat Tuhan, keluarga-keluarga jemaat Tuhan di GKJ Wonosobo Timur. Kami serahkan setiap kehidupan jemaat Tuhan ini dalam cinta-Mu ya Allah. Sertai, naungi dan berkati setiap keluarga-keluarga, rumah tangga umat Tuhan, hamba-hamba-Mu di GKJ Wonosobo Timur. Hamba-Mu juga berdoa akan kehidupan dan keberadaan jemaat Tuhan, khususnya para adiusmu, di mana mereka yang telah mengalami penurunan kekuatan fisik karena usia lanjut. Kami memohonkan kekuatan di dalam nama Tuhan. Sekalipun mereka mengalami lemahnya fisik karena usia lanjut, tetapi kekuatan iman di dalam Tuhan Yesus tetap ada di dalam kehidupan mereka. Demikian Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit maupun dalam masa-masa pemulihan di dalam kesembuhan dari sakitnya. Hamba-Mu berdoa akan pemulihan hamba-Mu Bapak Slamet Riswanto, hamba-Mu Ibu Legio Pringgo, hamba-Mu Bapak Tukiman, hamba-Mu Ibu Yuliana Suratmi. Kami serahkan saudara-saudara terkasih ini dalam tangan Tuhan. Biarlah di dalam pemulihan kesembuhan mereka tetap bernaung dan percaya
pada kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus hambamu juga berdoa bagi keluarga Bapak Kristianto, khususnya bagi Ibu Heni Kristiana, yang pada saat ini Engkau anugerahkan calon anak yang kedua yang masih dalam kandungan, yang beberapa waktu ini Ibu Heni mengalami kelemahan fisik. Oleh karena itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohonkan kekuatan bagi Ibu Heni Kristiana, baik bagi Ibu Heni maupun bagi anak yang dikandungnya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa akan kehidupan bangsa negara kami, bangsa Indonesia, yang sampai saat ini masih bergumul dan berjuang untuk melawan wabah virus corona. Tuhan, naungi bangsa ini dari kemelut wabah corona. Upaya yang dilakukan para pemerintah kami, pemimpin bangsa kami, Engkau naungi dan Engkau berkati, supaya wabah corona sungguh bisa selesai oleh karena pertolongan dan berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami sebagai warga negara juga Engkau pakai untuk mendukung apa yang dilakukan para pemimpin pemerintahan bangsa kami. Ya Tuhan, inilah seru doa syukur, doa syafaat kami yang kami naikkan dengan penuh iman dan harapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan ungkapan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terlebih dahulu kita akan terima sabda Tuhan sebagai landasan di dalam kita mengaturkan ucapan syukur, baik ungkapan syukur, persembahan mingguan atau yang lain, termasuk di dalamnya ungkapan ucapan syukur dalam rangka hari ulang tahun ke-22 GKJ Wonosobo Timur. Sabda Tuhan saya sampaikan di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10. Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10. Demikian sabdanya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Demikian sabda Tuhan. Adapun jalannya persembahan, kita iringi lantunan kidung jemaat 337 bait 1 sampai secukupnya. Betapa kita tidak bersyukur.
Saudara-saudara yang terkasih, marilah persembahan, ungkapan dan ucapan syukur kita saat ini kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami merasakan akan kasih dan berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kami. Maka layaklah bagi kami untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan di dalam ibadah ini kami mengaturkan ungkapan syukur kami melalui persembahan, baik persembahan mingguan atau persembahan yang lain, bahkan persembahan dalam rangka hari ulang tahun GKJ Wonosobo Timur yang ke-22. Kuduskanlah dan berkatilah persembahan ini. Hamba-Mu juga berdoa akan kehidupan jemaat Tuhan. Naungi mereka, berkati mereka di dalam bekerja. Tuhan naungi, jauhkan dari segala mara bahaya, dan Tuhan berkati. Mampukan kehidupan jemaat Tuhan ini untuk senantiasa mau mengucap syukur kepada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang Engkau pakai untuk merawat, menyimpan, mengelola persembahan ini. Berkati pelayanan mereka dengan hati yang bijaksana, sikap yang jujur dan rendah hati di dalam kasih karunia-Mu. Pada saat ini kami hendak menyambut akan kebenaran sabda-Mu. Berkati kami semua, kuasai kami dengan Roh Kudus, supaya apa yang kami terima saat ini membangun kehidupan iman kami di dalam kasih dan cinta Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa syukur ini. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16. Demikian sabda Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang menyambut sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya.
di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada pelayanan ibadah Minggu Paskah yang ke-6 dan ibadah syukur hari ulang tahun yang ke-22 GKJ Wonosobo Timur saat ini menjadi gereja yang terbuka dan bersahabat. Menjadi gereja yang terbuka dan bersahabat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menapaki perjalanan gereja kita GKJ Wonosobo Timur saat ini memasuki usia 22 tahun. Sebuah perjalanan yang telah kita lalui bersama dengan berbagai rasa, dengan berbagai warna, sebagai sebuah gereja yang dewasa. 14 Mei tahun 1998 menjadi tonggak sejarah kehidupan gereja kita ini sampai saat ini, tepatnya 14 Mei tahun 2020. Menjadi perjalanan panjang di dalam merendam kehidupan iman dan kehidupan gereja kita. Banyak hal yang telah kita lakukan dan kita karyakan dalam menjalani kehidupan gereja kita. Dalam kelemahan dan keterbatasan akan segala yang ada dalam kehidupan gereja kita, ketika gereja kita dewasa di tahun 1998, tidak pernah patah arang, tidak pernah putus asa, tidak pernah patah semangat di dalam menjalani kehidupan iman kita. Dalam berbagai segi, dengan jujur kita mengalami banyak kelemahan. Misalnya dari segi organisasi, dari segi ekonomi, yang pada awalnya dapat dikatakan pas-pasan untuk menghidupi kehidupan gereja sebagai sebuah gereja dewasa. Secara manusiawi, kadangkala juga ada perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan, bahkan mungkin terjadi salah paham dalam membangun kehidupan gereja kita. Itulah realita. Lika-liku perjalanan gereja kita tidak luput dari suka duka di dalam melakukan panggilan Tuhan, mewujudkan kesatuan, mewujudkan kebersamaan, dan mewujudkan kekokohan sebagai gereja dewasa. Hal tersebut kita lakukan bersama-sama melalui semangat jemaat bahu-membahu membangun kehidupan gereja, baik dalam bentuk persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang terus-menerus dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan dan kekokohan yang luar biasa. Di sisi lain, kita sebagai gereja dewasa juga sudah dimampukan mewujudkan kedewasaan gereja yang sehat dalam menjalani perkembangan dan kehidupan gereja ini, baik sehat secara rohani, sehat organisasi,
dan sehat ekonomi sampai saat ini. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan karena kita telah dimampukan untuk mewujudkan itu semua. Hal tersebut dapat kita jalani bersama dengan adanya semangat kesatuan dan kebersamaan jemaat GKJ Wonosobo Timur. Namun demikian, satu hal yang tidak boleh kita lupakan di dalam menjalani kehidupan gereja kita, yaitu pengakuan kita terhadap penyertaan, pertolongan, dan berkat Tuhan Yesus yang menopang kehidupan gereja kita GKJ Wonosobo Timur sampai umur yang ke-22 ini. Kita telah dimampukan untuk mewujudkan apa yang menjadi bentuk dari sebuah gereja yang dewasa, sehat dari berbagai segi kehidupan. Sekali lagi, Tuhan Yesus yang menolong, memampukan kita mewujudkan gereja yang kokoh. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini usia kita 22 tahun. Kita menjalani pelayanan gereja dengan tema menjadi gereja yang terbuka dan bersahabat. Didasari sabda Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16. Kita sebagai umat Tuhan dipanggil untuk menjalani kehidupan iman, menjadi garam dan terang dunia. Hal tersebut dapat kita pahami bahwa sebagai umat Tuhan dapat berfungsi dan berfaedah bagi kehidupan orang lain. Sebagaimana garam dapat dirasakan fungsi dan faedahnya bagi manusia ketika garam tetap mengeluarkan rasa asinnya. Demikian juga dengan terang akan berfaedah ketika terang tetap menampakkan cahayanya bagi kehidupan. Demikianlah umat Tuhan, demikianlah gereja Tuhan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi gereja yang keberadaannya bisa dirasakan baik fungsi dan faedahnya bagi dunia ini. Berfungsi dan berfaedah, mendatangkan damai sejahtera Tuhan bagi seluruh ciptaan. Jemaat yang terkasih, gereja terus berjuang untuk menjadi gereja yang terbuka dan bersahabat. Gereja terbuka terhadap perkembangan kehidupan dunia ini, dilandasi oleh semangat semboyan reformasi gereja yang terjadi di tahun 1517 yang menyatakan Gereja Reformata Semper Reformanda Ex, yang artinya bahwa gereja siap dan melakukan perubahan yang didasarkan pada perkembangan dan perubahan kehidupan dunia ini. Pesatnya perkembangan dan kemajuan di bidang IT misalnya, dengan sambungan internet yang tak terbatas, umat Tuhan harus bisa menggunakan kecanggihan IT dengan benar dan bijaksana.
Bagaimana kecanggihan IT melalui internet yang tak terbatas. Dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, kita bisa mengakses apapun yang kita kehendaki, melihat, mengerti akan kehidupan dunia ini. Tentunya perkembangan IT dapat kita jadikan dan dapat kita gunakan dalam hal yang baik dan yang benar. Sebab ketika kita salah menggunakan kecanggihan IT, internet yang tak terbatas, justru bisa menjerumuskan kehidupan kita dalam hal-hal yang tidak baik, dalam hal-hal yang tidak benar. Demikian juga dengan adanya perkembangan budaya milenial yang terjadi saat ini. Dengan adanya perkembangan budaya yang seperti itulah, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan budaya hedonisme, budaya materialisme yang tidak terkendali dalam kehidupan manusia di dunia ini. Di sisi lain, kita juga terbuka di dalam membangun kehidupan iman bersama denominasi gereja-gereja lain di sekitar kita. Kita juga dipanggil bersama dengan gereja-gereja untuk mewartakan damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga dengan sadar, kita juga dipanggil untuk terbuka terhadap agama-agama lain di dalam membangun kesatuan dan kebersamaan sebagai anak bangsa yang didasari pada penghormatan dan penghargaan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sisi lain kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi gereja yang bersahabat. Bersahabat dengan siapapun dan bersahabat dimanapun kita berada. Bersahabat berarti kita bisa membangun kehidupan dengan pihak lain dengan penuh kedamaian, tanpa permusuhan, tanpa adanya iri hati, tanpa adanya benci, tanpa adanya kecurigaan kepada pihak lain, kepada orang lain di sekitar kita. Bersahabat berarti membangun sebuah kesepahaman, membangun kehidupan ini dengan saling mengerti, memahami dan menghormati satu dengan yang lain. Kita bisa hidup berbagi, membangun kehidupan dengan cara saling membangun, saling memperhatikan, saling menguatkan dan saling mengasihi. Meneladani kepada kasih Tuhan Yesus kepada dunia ini. Demikianlah gereja dipanggil untuk membangun keterbukaan dan persahabatan demi sebuah kedamaian hidup dalam tatanan Allah. Jemaat yang terkasih, di usia yang ke-22 tahun ini, marilah kita terus melangkah menjadi gereja yang memancarkan kasih Tuhan, memancarkan kasih Allah. Kita terus berkarya dan membangun kehidupan gereja yang didasarkan pada pertolongan Tuhan. Marilah setiap jemaat menyatukan hati untuk membangun kehidupan iman dan kehidupan gereja kita untuk menjadi gereja yang terbuka dan bersahabat.
Selamat ulang tahun yang ke-22 GKJ Wonosobo Timur. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur oleh karena kebenaran sabda Tuhan yang kami terima saat ini. Tuhan, kami sebagai gereja dewasa GKJ Wonosobo Timur mengucap syukur kepadamu atas segala penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan gerejamu ini. Pada saat ini kami Engkau panggil untuk menjadi gereja yang terbuka dan bersahabat, terbuka kepada siapapun dan di mana dalam membangun damai sejahtera Tuhan, membangun kebersamaan, membangun kesatuan. Demikian juga kami Engkau panggil untuk menjadi gereja yang bersahabat, bersahabat kepada siapapun di tengah-tengah dunia ini, bersahabat membangun kesatuan, mewujudkan damai sejahtera. Oleh karena itu Tuhan, kami hendak menyandarkan kehidupan kami dalam naungan Tuhan. Ya Tuhan, seusai kebaktian ini, seusai ibadah ini, kami akan melanjutkan segenap aktivitas karya kami dan pelayanan kami. Kami naungkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kehidupan setiap jemaat Tuhan. Mohon ampun Tuhan akan segala dosa-dosa kami yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan hormat jemaat saya undang untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah kita melantunkan Kidung Jemaat 410 bait 1. Kidung Jemaat 410 bait 1. Tenanglah kini hatiku.
marilah kita mengungkapkan dan mengucapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara, memberikan kepada saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kebaktian ini kita akhiri dengan melantunkan kidung jemaat 346 bait 1. Kidung jemaat 346 bait 1. Tuhan Allah beserta engkau. Warta Gereja Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama, melalui surat Majelis GKJ Wonosobo Timur menyampaikan warta gereja pada ibadah hari ini bahwa akan dilakukan ibadah pemberangkatan nikah antara Saudara Purnomo Prasetyo Hadi, alamat Madusari, Madurno, Kalikajar, Wonosobo, warga GKJ Wonosobo Timur, Pepantan, Kalikajar,
Nama orang tua Bapak Prapto Diharjo almarhum dan Ibu Pinggir almarhum dengan nama Maudi Israel, alamat Tumboro Banjarnegara, warga Gereja GKJ Wonosobo, kelompok Betania. Nama orang tua Bapak Dik Israel almarhum dan Ibu Pasna almarhum. Pelayanan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2020, waktu pukul 9 WIB sampai selesai. Tempat GKJ Wonosobo Timur, Indo Sapuran. Sesuai dengan himbauan pemerintah dan maklumat Kapolri bahwa saat ini tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang, maka untuk peserta pelayanan pemberkatan nikah tersebut akan dibatasi hanya 10 orang. Oleh sebab itu, tanpa mengurangi rasa hormat kepada jemaat GKJ Wonosobo Timur untuk tidak hadir pada ibadah pelayanan pemberkatan nikah tersebut. Demikian fakta gereja kami sampaikan. Kemudian atas kerjasamanya kami Majelis GKJ Wonosobo Timur mengucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, warta ibadah kenaikan Tuhan Yesus kepada warga jemaat GKJ Wonosobo Timur di Pepantan maupun di Klopo. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Melalui surat ini, Majelis GKJ Wonosobo Timur menyampaikan warta gereja kepada kebaktian Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020 menindaklanjuti surat dari Badan Pelaksana Sinode Babelsin ke-28 GKJ tentang ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kami Majelis GKJ Wonosobo Timur mengajak kepada segenap jemaat untuk beribadah bersama-sama melalui ibadah online pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Ibadah kebaktian Tuhan Yesus ini akan disiarkan melalui channel YouTube Sinode GKJ. Ibadah ini akan disiarkan melalui Babelsin, yaitu tanggal 21 Mei 2020 pukul 6 pagi. Warga jemaat yang belum bisa beribadah secara online dapat menggunakan bahan yang akan dibagikan setiap pepantan atau kelompok. Demikian warta gereja yang kami sampaikan. Atas kerjasama kami ucapkan terima kasih. Kemudian yang ketiga, kami atas nama Majelis GKJ Wonosobo Timur mengucapkan selamat hari ulang tahun GKJ Wonosobo Timur yang ke-22. Tuhan memberkati. Amin. Demikian warta gereja yang kami sampaikan pada ibadah Minggu 17 Mei tahun 2020. Sekian. Hari ini hari yang kau tunggu. Salam sehat, salam olahraga kepada segenap jemaat GKJ Wonosobo Timur. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-22. Tuhan telah dan selalu menyertai kehidupan kita. 22 tahun telah kita lalui, banyak warna, suka duka jalanan pelayanan kita.
Tapi mari kita tetap semangat membangun kehidupan iman, membangun kehidupan gereja bersama-sama, bahu-membahu, tolong-menolong dalam kebersamaan dan kesatuan. Bravo GKJ Wonosobo Timur, sehat, aman, damai, Tuhan memberkati. Amin. Kami pemuda GKJ Wonosobo Timur mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKJ Wonosobo Timur ke-22. Tuhan Yesus memberkati. Yeay!